Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan Tuhan Yesus, itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Sampai yang ke-7. 1 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan berikutnya, nanti Bapak Ibu Saudara akan meneruskan untuk membacanya. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ayat yang pertama. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpang tangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukum iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema yang saya berikan pada pagi hari ini yaitu menjadi pelayan Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik atau yang efektif tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita lewati. Nah, Bapak Ibu Saudara, melayani adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang yang telah mengalami karya keselamatan Yesus Kristus. Meskipun begitu, kenyataannya banyak orang percaya yang masih mempersempit tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani. Melayani masih dianggap adalah tugas dari seorang pendeta, penatua, pelayan-pelayan kategorial, dan jemaat hanya tugasnya mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman ini harus diluruskan. Simon Petrus dengan tegas hendak mengingatkan kita, kewajiban orang percaya itu melayani, melakukan segala hal dalam hidup lewat tutur dan laku yang didasarkan pada kekuatan kasih Allah. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah sebagai wujud syukur kita atas keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Ingatlah, melayani adalah tugas semua orang yang telah mengalami karya keselamatan. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan? Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk melayani Dia karena Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani dan memberikan hidupnya bagi kita. Alkitab menyatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Kita bisa lihat dalam Matius 20 ayat 28. Hal yang paling dasar yang harus dilakukan setiap orang baik kepada Tuhan, sesama dan lingkungannya adalah kesediaan untuk melayani. Nah, bagaimanakah kita menjadi pelayan Tuhan yang baik? Bagaimanakah kita menjadi pelayan Tuhan yang baik? Kita akan masuk dalam poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah pelayan Tuhan haruslah orang yang bertanggung jawab.
Bapak Ibu Saudara, ada seorang dosen ia mengajar dalam satu kampus. Berbulan-bulan ia mengajar, ia tidak mendapatkan gaji. Dan semua dosen lain ingin mogok karena tidak mendapatkan gaji dalam mereka mengajar. Namun ibu tersebut tetap bertekun untuk mengajar mereka. Mengapa? Karena menurutnya itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan. Dia merasa kasihan kepada siswa-siswi yang tidak bersalah jika harus menjadi korban dari sebuah sistem yang rusak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan pun ingin kita melakukannya sama seperti yang ibu lakukannya kepada siswa-siswi dalam ia mengajar dan ia bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan kepada dia. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab inilah yang menjadi penekanan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Siapakah Timotius? Timotius adalah seorang Kristen yang masih muda di Asia Kecil. Ayahnya seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi. Dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius dibentangkan 3 hal. Yang pertama, peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran salah dalam jemaat. Ajaran-ajaran itu merupakan campur faham orang Yahudi dan orang Yunani. Berdasarkan kepercayaan bahwa semesta alam sudah jahat dan keselamatan hanya dapat diperoleh kalau orang mengetahui tentang rahasia tertentu dan menaati peraturan-peraturan seperti peraturan tidak kawin, pantang makanan-makanan tertentu, dan lain sebagainya. Kedua adalah petunjuk-petunjuk kepada Timotius mengenai pengurusan jemaat dan mengenai ibadat. Dijelaskan baginya sifat-sifat orang yang boleh menjadi penilik dan pembantu jemaat. Akhirnya Timotius diajar mengenai bagaimana dapat menjadi seorang hamba Tuhan Kristus yang baik dan mengenai tanggung jawabnya terhadap setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat. Dalam nas Alkitab saat ini Timotius harus melanjutkan tugas Paulus, yaitu memberikan bimbingan spiritual kepada jemaat-jemaat. Ini adalah waktu untuk serah terima dari generasi perintis ke generasi penerus. Mengapa? Mengapa ia harus melakukan tanggung jawab tersebut? Karena pesan Allah yang menurut Paulus yang disampaikan oleh nabi-nabi dalam jemaat. Pesan ini menjadi bekal baginya dalam perjuangannya yang baik. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-18. Dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dia harus berpegang pada kepercayaan yang benar dan dengan hati nurani yang suci. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam ayat ke-19. Hal ini perlu ditekankan kepada Timotius sehubungan adanya Himenius dan Alexander yang telah dihukum oleh Rasul Paulus karena tidak menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka pada waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, sekarang apa pesan nas ini kepada kita menjadi pelayan Tuhan? Sebagaimana Timotius, Tuhan menghendaki kita untuk serius dalam melakukan segala hal, baik itu bekerja, belajar, maupun melayani. Apalagi jika menyangkut tanggung jawab yang dibebankan kepada kita.
Dalam Alkitab kita sudah dipesankan seperti berikut. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita bisa lihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Itu menyatakan bentuk kerinduan Tuhan agar anak-anaknya selalu bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh seperti ketika melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dalam pelayanan pun sama, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang bersungut-sungut, tidak serius jika hanya melayani sedikit orang. Apalagi satu orang saja. Itu sesungguhnya bukanlah gambaran yang diinginkan Tuhan untuk melakukan. Dalam Lukas 15 ada 3 perumpamaan di sana yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita bisa lihat dalam Lukas 15 ayat ke-4 sampai yang ke-7. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Semua itu menunjukkan kerinduan Tuhan untuk menemukan kembali anak-anak yang hilang tanpa memperhitungkan jumlahnya. Satu saja sudah bisa membuat Tuhan penuh dengan sukacita. Bahkan dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat. Karena satu orang yang bertobat. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10, satu jiwa bertobat. Itu sudah merupakan kebahagiaan besar Tuhan dan seisi surga. Lakukanlah apapun yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dengan serius dan sungguh-sungguh. Belajarlah mengembangkan tanggung jawab seperti dalam kerajaan Allah. Mungkin kita tidak dapat upah sepantasnya menurut ukuran dunia. Tetapi jangan lupa, bukankah Tuhan mampu memberkati kita lewat banyak hal? Mungkin apa yang kita terima tidak sebanding dengan jerih payah kita hari ini. Tapi apakah tidak mungkin kelak kita akan menuai secara luar biasa? Atau tidak mungkin Tuhan menurunkan berkat-Nya lewat cara lain dan dalam kesempatan lain? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Timotius tahu itu dan dia sudah membuktikannya sendiri. Lewat keteladanan Yesus pun kita bisa belajar mengenai 3 hal yang sama. Kerjakanlah semuanya dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan memperhitungkan segalanya dan percayalah tidak ada yang sia-sia. Kita akan masuk dalam poin yang kedua. Poin yang kedua itu, pelayan Tuhan harus orang yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah salah satu karakter Tuhan adalah setia. Tuhan adalah Allah yang setia. Kita bisa lihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-3a. Pribadi yang patut kita teladani soal kesetiaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia dengan setia tunduk kepada apa yang dikehendaki Bapaknya. Sampai ia menyerahkan nyawanya sebagai penebusan dosa umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Timotius dengan setia terhadap perintah Tuhan yang dipercayakan kepada dia untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan yang ada di Kolose. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga
mengikuti setiap perintah Rasul Paulus yang dikatakan kepadanya untuk memilih penilik jemaat, penatua yang mempunyai karakter moral yang bagus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri dari seorang yang setia adalah dia yang dapat dipercaya. Firman Tuhan di atas menyatakan bahwa yang dituntut dari kita semua melayani Tuhan adalah dapat dipercaya. Jika kita tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin kita dapat setia? Kesetiaan dan kepercayaan itu seperti perangkap dan helm. Satu kesatuan. Berbicara mengenai melayani Tuhan, mungkin kita berpikir ini adalah hubungannya dengan pelayan gereja. Memang ada hubungannya, tapi kesetiaan itu pada penerapannya luas, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja dalam lingkungan pelayan gereja, tapi juga dalam pelayanan kita di dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Betapa sering kita mendengar ciri mengenai orang-orang Kristen yang tidak setia dengan pasangannya, sehingga menjadi perceraian. Tidak setia dengan pekerjaan yang diterima, sehingga mereka menipu. Tidak setia dengan kedudukan yang mereka terima dalam pemerintahan, sehingga korupsi. Tidak setia sebagai pengikut Tuhan, sehingga murtad. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang berkata, mencari orang yang pintar, berpengalaman, dan ahli banyak, tetapi mencari orang yang setia itu tidaklah mudah. Dan biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran, dapat dikelompokkan sebagai orang-orang yang setia itu. Di dalam Alkitab ada satu hamba Tuhan yang bernama Tikhikus. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa dia adalah pelayan yang setia di dalam Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh Tikhikus tidak dikenal, bahkan tidak jarang mendengar namanya di dalam Alkitab. Tetapi baiklah kita belajar dari pelayan hamba Tuhan yang tidak dikenal ini. Apa saja menjadi ciri seorang pelayan Tuhan yang setia? Yang pertama, dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia adalah salah seorang yang dipercaya oleh Rasul Paulus. Kita bisa lihat dalam Kolose 4 ayat yang ke-7. Tikhikus dipercaya untuk menjadi pengantar surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus dan yang ada di Kolose. Rasul Paulus tidak akan sembarang mempercayai seorang jika orang tersebut tidak bisa setia. Sejak perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama, dan ketika ada dalam penjara, Tikhikus setia menemani Rasul Paulus. Kita ingat kisah perselisihan antara Rasul Paulus dan Barnabas mengenai Markus. Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanan mereka, tapi Rasul Paulus menolak karena Markus pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan mereka. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-36 sampai yang 39. Jadi untuk dapat kepercayaan dari Rasul Paulus, orang tersebut harus lulus ujian. Yang kedua, seorang pemberi semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tikhikus adalah seorang yang dapat memberi kekuatan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat 22. Dia bukan saja sebagai penyampai pesan dari Rasul Paulus, tapi ketika ia melihat kondisi jemaat di sana, Tikhikus juga dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Karena dia adalah pembantu dalam pekerjaan Rasul Paulus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita dapat dipercaya, kita perlu melalui setiap ujian-ujian. Seperti ujian waktu, ujian kesabaran, ujian integritas, dan ujian penderitaan. Ujian-ujian yang diperlukan untuk membuktikan kesetiaan kita dalam melakukan tugas, pelayanan, dan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jika kita adalah orang yang dapat dipercaya, nasihat yang kita berikan juga akan diterima dan diikuti oleh orang lain. Sebaliknya, tidak ada orang yang akan menuruti dan peduli dengan nasihat orang yang tidak setia dan dapat dipercaya. Kita akan masuk yang ketiga, seorang yang berkompeten. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tihikus menjadi seorang hamba Tuhan yang mengisi kekosongan posisi hamba Tuhan lain, yang sedang tidak tepat. Dia tunjuk oleh Rasul Paulus untuk menggantikan posisi dari Timotius. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-12 dan juga Titus 3 ayat yang ke-12. Diperlukan kesetiaan walaupun ketika kita hanya dipercaya sebagai orang cadangan dalam pelayanan. Tikikus tidak berkecil hati, namun sebaliknya dia membuktikan bahwa sekalipun dia hanya hamba Tuhan sementara saja, dia melakukan dengan bertanggung jawab dan benar. Karena itu Rasul Paulus percaya kepadanya. Melalui kisah ini pelayan hamba Tuhan, Tikikus ini yang tidak dikenal dan besar seperti Timotius dan Titus, dia telah menjadi berkat bagi jemaat yang dikunjunginya. Hamba Tuhan lainnya menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh Rasul Paulus. Kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah pelayan Tuhan haruslah orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah cerita dari pribadi saya sendiri. Selama 1 tahun saya berada di 3 pada waktu itu semester 1. Saya mengalami satu pergumulan yang berat. Di mana saya menunggak uang kuliah hampir 10. Dan saat itu di bidang keuangan menyuruh saya untuk membayar. Pada saat itu saya hanya memberikan setengah dari pembayaran yang diberikan oleh bidang keuangan. Di situ saya berdoa kepada Tuhan. Setiap pulang studi terpimpin, saya minta izin kepada ketua asrama untuk berdoa di ruang doa. Saya bergantung penuh kepada Tuhan. Selama 11 bulan saya bergantung kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya sponsor. Sampai ke bulan yang ke-12, akhirnya Tuhan menjawab apa yang saya pergumulkan. Dia memberikan sponsor bagi saya tanpa orang yang sudah saya kenal. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapat dari cerita ini? Kita sebagai pelayan harus bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika kita dipercayakan dalam sebuah pelayanan, kita harus meminta tuntunan Tuhan supaya kita dapat dimampukan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kita akan masuk dalam kesimpulan kita. Implikasinya bagi kita, kalau kita ingin menjadi hamba Tuhan dan tidak menjadi hamba Tuhan yang baik, yang dipakai oleh Tuhan dengan secara luar biasa, kita harus belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita.
Kita setia dalam penderitaan, dalam kita menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita, bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita sudah memiliki ketiganya, kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hadirat-Mu Tuhan. Atas cinta kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan Yesus boleh merubah pola pikir kami untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang baik Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.